Sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di akhir daripada bulan Rajab, masuk insyaallah tanggal 1 nanti malam bulan Sya'ban, senantiasa Allah berikan daripada kesehatan kepada kita, sehat zahir, sehat batin. Perlu kita syukuri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena sehat itu merupakan sesuatu hal yang penting. Sehat itu merupakan penyempurna nikmat iman dan nikmat Islam. Adanya nikmat iman, adanya nikmat Islam kalau tidak disertai dengan nikmat sehat, itu sulit. Lebih sulit lagi orang yang enggak memiliki atau tidak mempunyai nikmat yang berupa nikmat iman. Maka antara nikmat iman dengan nikmat sehat itu harus selalu berdampingan. Dan sehat pun tentunya harus diiringi dengan sehat batiniah. Sehat zahiriah saja tidak cukup. Sehat zahiriah saja tidak cukup untuk kita menyempurnakan keimanan kepada Allah. Maka dengan nikmat sehat zahir dan sehat batin, didasari dengan keimanan disertai ketakwaan kepada Allah, maka terjadilah proses pendudukan di majelis ta'lim. Melawan beberapa hawa nafsu, melawan beberapa godaan dan rintangan. Berat rasanya kaki ini untuk berjalan, berat rasanya badan ini untuk didudukkan di tempat ilmu. Bawaannya kepengen ngeloyong baik kemana ge, kagak mau ke majelis ilmu. Berat ini ujian. Akan tetapi dengan iman yang kuat ditopang dengan rasa takwa kepada Allah, sehingga alhamdulillah termasuk di dalamnya kita bisa berkumpul di majlis ilmu, di majlis taklim dengan berbagai suatu godaan yang luar biasa. Termasuk salah satu godaan tidak duduk di majlis taklim, tidak hanya godaan zahiriyah, tidak hanya godaan syaitoniyah, melainkan godaan-godaan sosmedia juga mengaruh. Ya, tapi nggak ada dalilnya itu mas sosmedia mah ya, dicari di kitab kagak ada tuh. Ya, syaitoniyah yang merangsang batiniah kita sehingga berat untuk meninggalkan sesuatu demi mengejar keridhaan Allah. Syaitoniyah yang menggoda daripada diri kita merasuki ke dalam pikiran kita, sehingga kita sulit untuk berjalan di rel yang Allah ridhai. Sosmedia, sosmedia itu adalah godaan fisik, godaan batin. Termasuk adanya salah satu sosmedia juga yang menyebabkan kita sulit atau sukarnya duduk di tempat ilmu. Karena sudah banyak YouTube, cukup ngaji di YouTube aja. Ya, karena sudah banyak di Google ustadznya mantap-mantap, keren-keren, LC, MA, SE, SU, SD, SMP, SMA, KB sebutin banyak. Apakah itu menggugurkan kewajiban kita? Tidak, saudara. Ketika kita terdiam dan hanya melihat yang namanya sosial media, menyaksikan di dalam YouTube saja, tapi badan ini tidak pernah digerakkan di tempat majlis yang sesungguhnya majlis ilmu, maka tidak menggugurkan kewajiban yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya menjadikan referensi saja, pengetahuan saja, tidak bisa dijadikan pedoman, tidak bisa dijadikan suatu rujukan. Ya, jadi tetap guru yang nyata adalah guru yang di depan mata kita, yang hak yang ada. Dan guru-guru yang tidak nyata,
artinya yang kagak bisa salaman kita, maka itu termasuk guru juga, cuman guru umum ya. Jadi termasuk di dalamnya bahwasannya yang kita merasa terkadang kita duduk di majelis ilmu itu berat ya, karena itu salah satu faktor. Gampang gua tinggal buka aja link, tinggal ngomong aja di Google keluar. Hai Google, ada berapa rukun sholat? Kata Google, waduh maaf gua lupa. Nah, kata Google begitu ya. Gua lupa, kata Google. Coba cari di link yang lain saja. Google tuh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Salah satu hal yang menyebabkan kita sulit duduk adalah godaan zahiriyah dan godaan batiniyah. Akan tetapi sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah, salah satunya kita berjuang di jalan Allah, memaksakan suatu kehendak yang menurut nafsu ini tidak baik. Kata nafsu, udahlah ngopi aja. Kata nafsu, udahlah balik aja, masih banyak besoknya ada. Godaan tuh. Tapi kita melawan hal itu, tapi kita memaksakan hal itu, berangkatlah kita. Maka ulama mengatakan, maka sesungguhnya Allah akan saring daripada hal yang terkecil menjadi hal yang besar. Allah adalah memilih kepada kita. Allah akan membedakan daripada seluruh orang-orang yang senantiasa gemar duduk di majelis ilmu dibandingkan orang yang duduk di hadapan media tanpa duduk di majelis ilmu. Beda jauh ya. Ulama salafus saleh mengatakan yang pertama, Allah akan membedakan daripada dirinya daripada bidang keduniaan. Apa itu bidang keduniaan? Daripada bidang kepangkatan dan derajat dunia. Sehingga orang yang duduk di majlis talim dengan orang yang tidak duduk di majlis talim sama-sama makan nasi, tapi efeknya ada yang kurang. Dia makan nasi, kita makan nasi, tapi dia nyaring nasinya manfaat kok gini-gini aja ya. Lalu minum, orang minum, contoh orang minum kenyang, haus, dari haus dia kenyang, tapi ada orang yang minum nggak kenyang-kenyang. Itu bedanya orang yang duduk di majlis talim dengan orang yang tidak duduk di majlis talim. Dari segi derajat pangkat pun Allah akan membedakan daripada di antara orang-orang yang gemar untuk mendatangi satu-satu majlis talim. Sesungguhnya ketika seseorang terlena di dalam kehanyutan dunia yang dikhawatirkan, maka sesungguhnya Allah akan memberikan daripada istidrajnya, yaitu suatu kesenangan yang terus Allah berikan dan pada akhirnya Allah celakakan. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dalam Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man infaqal zawjaini fi sabilillah nudiya min ayyi abwabil jannah ya Abdallahi hadza khairan. Sesungguhnya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana-mana kelak ada orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah, artinya bertakwa, artinya menjalankan suatu amalan soleh, maka dia akan dipanggil daripada pintu surga. Yang pertama adalah orang yang senantiasa gemar itu senang, hobi menjalankan daripada ibadah salatnya. Sholat, senang kita sholat semua kita rasain, sholat semua kita jalanin, fardu kita jalankan, sunnah kita jalankan, termasuk sholat sunnah apa aja sudah pernah dijalankan, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah hajat, sholat sunnah awabin, sholat sunnah gerhana, seluruh sunnah sudah kita jalankan karena kita hobi dengan sholat.
Maka sesungguhnya orang yang demikian du'ya min babis shalah, maka akan dipanggil daripada pintu jannah, yaitu pintu jannatus shalah. Ya, dipanggil karena gemar. Panggil. Lalu wa man kana min ahlil jihad du'ya min babil jihad. Orang yang senangnya jihad akan dipanggil dari pintu surga al-jihad. Dipanggil, ya mujahid, ya mujahid, suruh masuk di lawang pantai itu ngegupayan. Rene, nanti kita di sono kenal. Wih, ada nama saya di sono nih. Masya Allah, Kang Agus. Wih, namanya ada tuh. Masuk ya, kita digupain sama pintu surga, seneng ya. Contoh kita digupain sama orang aja seneng, ya enggak? Seneng kita digupain, ditawarin dong ya kadang seneng. Apalagi malam-malam ditawarinnya, ya elah seneng bener, gratis dah. Suruh ngopi bang, iya sialan bener dah. Ya, tuh di pintu surga yang dinamakan orang yang sering jihad di jalan Allah dipanggil. Ya, jihad termasuk apa? Jihad salah satunya yang terbesar melawan hawa nafsu. Suami kita pun bekerja termasuk jihad. Ya, siang malam kita bekerja juga jihad, menghidupi, menafkahi keluarga itu jihad. Pahala, oh pahala. Ya, dapat pahala banyak, oh dapat banyak. Cuman kenapa dalam kalimat ada yang pertama faman kana as-shalah? Karena di dalam kehisaban yang akan diperhitungkan yang pertama salat dulu. Salatnya rapi. Zuhur salat, asar salat, maghrib salat, isya salat, subuh telat, kadang begitu deh ya. Subuh sholat, ini mah jangan zuhur lambat, asar lambat, maghrib lambat, isya lambat, kok mau subuh mah tuh kadang ketinggalan. Ya, kayak begini, model begini dia lah. Ya. Setelah itu masuk ke dalam fase kedua, kerja kita berjihad termasuk fisabilillah. Oh, jihad sekarang itu nggak perang, nggak harus megang senjata bambu runcing, enggak. Jihad sekarang melawan hawa nafsu dan bekerja untuk menafkahi keluarga. Iya, sekarang mah nggak usah jihadnya perang, ditangkap masalahnya. Iya, tuh jihad. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang ahli puasa, do'ya min babir rayyan, maka akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Salat mah kagak hobi, salat mah biasa saja, jihad oge seala kadarnya. Ah, gua mah seneng puasa, nggih, puasa baik. Terus kita puasa. Rajab puasa 10 hari, besok Sa'ban dapat 10 hari, Ramadan full 30 hari. Senin Kemis dilakonin, Daud dilakonin, naun dilakonin, udah pernah kabeh tu puasa, saking demennya itu puasa. Maka ada yang ngegupaya nanti di pintu ar-rayyan. Tuh ya, digupain tar kita. Rene mas, siapa itu? Saya kan puasa mase. Mas ini tuh gupain kita. Ya Allah, ya begitu luar biasanya rahmat Allah. Aduh, puasa juga sering lapar baik, atau puasa dicaram lapar. Ya. Wa man kana min ahli shadaqah, ya min babis shadaqah. Salat sunnah
Jihad oge boro-boro paling ge jihad keluarga ya. Puasa paling Ramadan doang itu ge untung baik dapat 30 hari. Biasanya ya kadang begitu. Ya, puasa susah, sholat oke yang sunnah susah, kamu jihad kita mah banyak duit, banyak cuan, sedekah yang banyak. Sedekah. Ketika orang yang banyak bersedekah, du'a mimba bil sadaqah, dan undang dipanggil dari lawang sedekah, dipanggil. Ini mas, ini, masya Allah. Ya. Masuk, monggo. Nah, monggo. Orang Jawa meren tuh yang himpainnya ya. Masuk tuh malaikat rahmat tuh. Ya Allah. Tuh hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Sya'ban, alhamdulillah ntar malam masuk bulan Sya'ban insyaallah. Bulan Sya'ban yang dimana yarfa'ullahul a'malul ibad kulluha fi hadha syahr, yang dimana di bulan Sya'ban ini Allah akan mengangkat daripada amalan-amalan seorang hamba seluruhnya pada bulan ini. Tegasnya fi nisfi Sya'ban, di malaman tanggal 15 bulan Sya'ban. Di dalam hadis dikatakan an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala atani Jibrilun lailatan nisfu min Sya'ban, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam pada malam nisfu Sya'ban. Datang Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabas sama'i wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, hadhihi lailah, sesungguhnya pada malam hari ini di mana tuftahu fiha abwab, Allah membukakan beberapa pintu langit, wa abwabur rahmah, dan Allah bukakan daripada pintu-pintu rahmat. Ya, malam nisfu Sya'ban nih. Maka kata Jibril, faku, maka salatlah, salat. Faku, maka dirikanlah, wasoli, dan salatlah, warfa rosaka, dan angkatlah kepalamu, wayadaika, dan juga tanganmu, ila samai, maring langit. Kata Jibril, wahai Muhammad, berdirilah engkau lalu jalankanlah sholat 2 rakaat. Setelah itu angkat kepalamu dan juga kedua tanganmu. Pada malam nisfu Sya'ban, suruh malaikat Jibril kepada Rasulullah, suruh berdiri menjalankan sholat, lalu berdoa kepada Allah, yang sholatnya atu sholat tasbih, yang kedua pun ada yang mengatakan sholat nisfu Sya'ban, atau sholat sunnah mutlak. Mana ke itu mah maunya bebas. Saya mah pengen sholat nisfu Sya'ban, monggo. Saya kepengen sholat tasbih, monggo. Saya kepengen sholat sunnah mutlak aja Ustaz. Sholat sunnah mutlak niatnya gampang, cuma niat saya sholat sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala, nggih monggo. Yang kagak boleh mah sholat sunat raweh, kagak boleh lah, ya kan belum Ramadan ya, itu kagak boleh. Walaupun kepengin banget kita sholat raweh mah belum boleh, belum, haram, nggak boleh ya. Walaupun sholat apa aja boleh, tapi sholat sunat raweh nggak boleh. Nah ya sing hidang dia tuh ya tuh. Kenapa malam nisfu Sya'ban kadang mungkin sampai saat ini masih ada
Habis maghrib pada kumpul-kumpul di musola atau di masjid untuk baca yasin, kadang doa bersama. Ya, masih ada kan di kita ya? Masih. Kumpul kadang kita sholat sunat tasbih 2 rakaat, lalu kita ngeriung bareng sama keluarga, sama jamaah semua di masjid, bawa air dari rumah. Ya, kenapa? Alasan yang pertama, karena Allah buka pintu-pintu langit dan Allah buka beberapa pintu rahmat. Jadi malam itu adalah malam yang ijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kalau malam-malam yang lain waktunya enggak ijabah? Kan sudah diterangkan di dalam kitab-kitab yang lain pun banyak. Salah satu ijabah doa waktul mustajabah, satu ma baina adzan wal iqamah, satu di antara azan dan iqamah, 2 di antara khutbah, 2 khutbah, duduk di antara 2 khutbah, doa itu ijabah. Berarti kalau malam-malam yang lain ya, termasuk malam Sabtu, malam Rebo, kalau bukan itu Sya'ban, banyak hijab penghalang doa kita supaya tembus kepada Gusti Allah. Ya, malam Jumat tembus, Idul Fitri malamannya Idul Adha tembus, nisfu Sya'ban tembus, tanggal 1 bulan Rajab tembus. Tembus tuh berapa angka kira-kira tuh ya? 4 meren tembus tuh dengan ngitung ya. Masya Allah, benghar kita di hadapan Gusti Allah tuh. Makanya kenapa bulan Sya'ban separohnya 15 nisful lail min Sya'ban, separuh daripada bulan Sya'ban kita kumpul-kumpul ya, karena kita diberitahu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya pada malam itu Allah buka beberapa pintu langit dan Allah buka beberapa pintu rahmat. Ya. Fakultu ya Jibril mahadhihi lailatun, katakan yang Rasul, emang ini malam apa ya Jibril? Begitu. Faqala, maka ngejawab ini malaikat Jibril, hadhihi lailatu yuftahu fiha salasamaatin babi minar rahmah. Wahai Muhammad, ini malam teh di mana Allah ngebuka 300 pintu rahmat. Masya Allah ya, 300 pintu rahmat. Artinya begini, kita ibadah ngejarnya ridho Allah, kita ibadah ngaji ngejarnya rahmat Allah. Sedangkan ridho dan rahmat Allah adalah salah satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Orang dapat ridho Allah sudah pasti dapat rahmat Allah. Kalau orang dapat rahmat Allah, insya Allah dapat juga ridho Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Sesungguhnya Allah telah meridhoi kita dan kita pun akan ridho terhadap Allah. Tuh ya. Jadi doa kita banyakin doa sama Allah. Kumpul doa gitu. Maka sesungguhnya fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man, sesungguhnya Allah akan memberikan suatu ampunannya kepada seluruh hamba-hamba Allah yang minta pada waktu itu. Ya Allah, ampunin dosa saya ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah, saya tukang maksiat ya Allah, saya tobat dah malam ini dah. Ya, pintu langit terbuka, maka rahmat pun terbuka, diampunilah dosa kita oleh Gusti Allah. Ya. Kenapa di dalam kalimat tahajud dikatakan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa melek bengi, orang senantiasa bangun malam, dianjurin daripada tengah malam jam 12 jam 1 tahajud, wiridan, zikiran. Nyampelah kita jam 2 setengah 3 turun malaikat Allah melihat siapa nih orang jam 3 nih
itu namanya sepertiga malam. Kalau seperdua malam jam 12 tengah malam tuh, seperdua jam 2, sepertiga jam 3. Pokoknya yang seper itu yang bagus ya, dilihat. Oh Masya Allah, ini ketua DKI Myanmar nih malam bangun baik, ya Allah minta sama Allah. Tuh dilihat, wah ini mah Kang Agus tidur baik dia mah. Sibuk dia nih, gimana sih nih kelilit kabel meren. Sibuk baik nih, tidur baik. Lah ketahuan sama malaikat ke, disetori nama Allah. Ya Allah, ini ada hambamu ya Allah yang tiap malam bangun, di mana-mana orang lain tidur, hambamu yang lain tidur, dia bangun ya Allah, mengetuk daripada pintu rahmahmu. Apa kata Allah? Wahai Jibril, wahai malaikatku, berikan apa yang dia inginkan. Maka salat daripada sepertiga malam, qiyamul lail, fataqarba fi ijabati doa, mendekatkan daripada ijabah doa. Allahumma amin. Bangun ya, insyaallah. Ya Allah ya. Di mana pada malaman itu, malaman tanggal 15 bulan Sya'ban, Allah ampunin orang-orang daripada hamba Allah yang mau minta ampunan sama Gusti Allah. Fa yaghfirullahu ta'ala li jami'i man. Akan tetapi ada orang-orang yang kagak diampunin sama Gusti Allah, di mana 300 pintu rahmat Allah buka, pintu tobat Allah buka, pintu langit Allah buka. Siapa orangnya? Yang pertama, orang yang memusyrikkan dirinya kepada Allah. Musyrik itu menyekutukan. Menyekutukan itu menduakan. Selingkuh meren. Ya, menduakan, kagak setia dia. Kagak setia, frustasi. Yang dimana menyekutukan Allah itu menganggap ada sesuatu hal selain Allah yang bisa memberikan manfaat. Ada pohon beringin gede, di situ dia tapa berata. Hong wilahe, Mbah, udah begitu baik udah. Ya Mbah nih saya minta anu Mbah, saya urip belangsak wae nih. Kata Mbah teh boro-boro lucu, gua ge cuman di pohon bambu bae nih, ya. Gua ge belangsak. Gimana kata kita? Oh iya tuh, ya. Jadi orang yang begitu tuh sama-sama gimana ya? Ya belum udahlah, ya. Udah tahu susah minta senang sama orang susah. Minta senang mah sama orang yang bisa bikin senang, tuh masuk akal tuh. Ya. Jadi kalau kita ingin minta sesuatu hal kepada zat yang bisa memberikan, Allah yang tidak pernah kekurangan, bukan jangan kepada selain Allah. Keder itu mah loh. Orang musyrik kepada Allah gak dapat ampunan. Di antara orang yang senantiasa menyekutukan Allah illa man kana sahiran, orang yang ahli sihir. Orang yang ahli sihir kagak dapat ampunan Allah. Dukun, ya, topu sulap merah dapat gak ya? Beda dia mah ngebongkar trik-trik begitu. Dukun gak dapat ampunan Allah. Biar urusan Ustaz Ujang Bustomi itu mah, ya, kagak dapat. Ya. Mau dukun loh, banyaknya orang Islam kok. Kalau kita lihat-lihat video-video itu ya, orang Islam, ya, ada orang kejawen juga, ada banyak orang-orang inilah yang dimana tetap ya dukun itu orang-orang yang mengkhianati kepada Allah karena nggak mau ibadah sama Allah, mendahului kodrat Allah. Doain sama kita mudah-mudahan cepat tobat, dapat hidayah, dapat pertolongan dari Gusti Allah. Lalu di antara orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam tanggal 15 Sya'ban, di mana malam ini Allah buka 300 pintu rahmat dan Allah buka beberapa pintu langit, tapi hamba Allah tidak mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga, aukahinan, adalah orang-orang yang termaksud
juru bade atau paranormal. Juru bade paranormal beda sama dukun, beda lah. Juru bade mah biasanya coba lihat, oh lihat di tangannya, kamu hidupnya belangsak. Bisa kesel kita kalau digituin, kesel kita. Kamu insya Allah, gak ada insya Allah ya. Masa juru bade insya Allah. Ini kamu garis begini, nah kamu di depan akan mendapatkan keberuntungan. Terus kamu akan mendapatkan anu, tergantung kamu sekarang ngisinya berapa ini. Kalau kamu amplopnya kecil kayaknya kagak dapet nih, ya kan ngamplop kayak gitu kayak. Nah juru bade nih di depan. Nah ini kagak dapat ampunan Allah. Paranormal 2012 kiamat, yang ngomong begitu kiamat duluan, mati orangnya ge. Ya, nih juru bade tuh paranormal loh. Biasanya ada ini nih, apa itu, bolham Philip apa itu ya. Ini ya kepala orang nih, gini. Nah ini masya Allah. Nah orang yang demikian itu tidak dikatakan orang yang murtad, ya beda. Dia masih kategori masuk di dalam itu. Kalau tahu dia bahasanya agamanya Islam, cuman dia tersesat dalam keislamannya. Kalau orang murtad itu orang yang meninggalkan agama Islam. Tuh, jadi masih dalam kategori masuk kepada hamba-hamba Allah, yang dimana hamba Allah ini masuk dalam gerbong keislaman, cuman tidak ada keimanan, gitu. Oh, juru bade paranormal. Au masyahinan, di antara orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah, orang tukang ngutek ala, apa nih bahasa nih, ngutek ala nih, ngorek keburukan orang lain. Apa bahasa ngorek? Ngorek, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, biasanya nih orang yang benci terhadap orang lain, yang dilihat hanya kesalahannya saja. Tuh, itu orang yang ngorek kesalahannya aja, gak dapat ampunan Allah tuh. Au mudamin khamri, dan yang selanjutnya orang yang ngelanggengakeun nginum arak, orang pemabuk oge kagak dapat ampunan Allah. Berarti terus-terusan itu ngaranna ini dia mabuk dalam keadaan istiqomah, bahasa kerennya ya. Dia kan mendawamkan, ngelanggeng akan itu mendawamkan, berarti kan istiqomah. Masya Allah itu istiqomah yang begitu tuh yang menyebabkan kerusakan, ya istiqomah mabok. Ya Allah, ya kayak begitu kagak dapat ampunan Allah nih kata Nabi. Ya gimana bos yang jarang-jarang, emang maksudnya gimana ya, sebulan sekali itu ke join sama temen, itu ke dipaksa saya, benarnya dipaksa ya, setengah sih dipaksanya gitu. Kalau yang jarang-jarang berarti dapat dah, asalkan kagak ngulangin lagi tetap. Nah ini mah yang orang yang istiqomah. Istiqomah ya, orang yang terterusan minum minuman keras, itu tidak diampuni nama Gusti Allah. Lalu au misra ala zina, orang yang menetapi kezinahan, orang yang dina bae abendina. Zina jadi penghasilan pekerjaan. Itu dari yang ngelambayin bae kita ya. Mas, ini Mas. Ngopi 250.000. Kopi apa 250.000 itu? Ya, ngopi murah kopinya. Berapa kopinya Neng? 3,5 aja. Itu udah mah bantal 2 begitu ya. Aduh, ngopi apa? Ngopi mahal banget itu. Kopi Lendot ternyata saudara. Ya, yang begitu kagak diampunin Allah. Pada malam itu kita sedang membahas malam tanggal 15 nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban ya.
Tuh, au aklir riba, atau orang yang makan riba. Orang yang makan riba pun orang yang kagak diampunin. Orang yang makan riba termasuk renten ini. Orang makan riba, bang kuriling riba. Nah, riba. Bang emok ama lagi riba bener. Ya, riba itu mah. Kami berjanji begitu biasanya. Oh, yang berjanji begitu, ya, riba itu haram. Orang yang senantiasa memakan harta riba, harta yang haram, maka sesungguhnya yarfa'ul barakati minal haya'i, Allah akan angkat keberkahan di dalam hidupnya. Jadi kalau Allah mengangkat keberkahan di dalam hidup kita, boro-boro kita seneng, boro-boro kita dapat solusi, yang ada get tambah ruwet. Biasanya begitu. Aduh gimana lagi Pak, saya kepepet hidup gitu kan. Kepaksa dah saya ngambil. Walaupun sehari 20.000, nggak apa-apa dah daripada saya kagak bisa makan. Bahasanya begitu. Mending kagak bisa makan. Ya, nah itu ngebelang sakin diri itu ya begitu. Jadi nggak ada orang yang nggak bisa makan di dalam hidup dunia ini kalau dia mau bergerak. Tidak. Kalau ada orang yang nggak bisa makan dengan syarat dia bergerak, maka Allah menyalahi daripada janjinya. Apa janji Allah? Sesungguhnya aku telah menghidupkan daripada hamba-hambaku beserta dengan rizki-rizki yang kuberikan. Nabi Ibrahim saja bingung ketika meninggalkan istrinya. Akan tetapi kata Allah, Ibrahim, belah tuh batu. 1 der, 2 der pecah, ketiga ternyata ada hewan kecil yang di dalam tumpukan batu ketiga hidup itu hewan. Berarti terkadang kita hidup menurut kita di dalam landasan yang sangat sulit, akan tetapi tidak menjadi suatu hal yang sulit bagi Allah untuk menghidupkan kita, untuk memberikan rizki kepada kita. Insya Allah yakin kita mah hidup kalau mual kagak bisa makan ini mual ya. Orang apalagi hidup di kita daerah sini Cipes, pasir aja diakuain dapat duit pasir ya, aqua nih, aqua kasih pasir Cipes, aku tak mau ya. 2.000 kayak dapat lah, 20.000 semalam dapat ya, cuman gini, aku tak mau ya, nyari duit saking gampangnya di kita ya enggak. Sono coba cuman gini doang, ini aku modalnya, ini diambil aja ininya, ini bukan iklan nih, bukan iklan ya. Nah ya, masukin pasir kocok-kocok begini, aku tak mau. Enggak, maaf bang, sialan lo begitu kadang. Kayak begitu berani marahin, kurang ajar tuh ya. Hidup di kita luar biasa. Asalkan kita mau bergerak, kita mau berubah, insya Allah di kita juga banyak rizki-rizki dari Allah. Makanya keberkahan itu adalah rizki yang dicari di negara kita sendiri. Itu kata Nabi. Ya, jarang nih. Ini hadis, ada hadis demikian. Salah satu keberkahan rizki seseorang adalah mencari rizki fi baladi, di negaranya sendiri. Tuh. Jadi nggak usah kita ke luar negeri nyari duit. Orang luar negeri kayak pada kesini ya. Iya. Cuman sayangnya ya kita menjadi pendamping doang misalnya ya. Ya karena kelemahan cuan kita kan. Iya, nggak usah kita ke sono, dia yang kesini. Capek-capek kita ke sono. Oh ya, Indonesia kata Nabi begitu, carilah rezeki di negara engkau, maka disitulah keberkahan yang luar biasa. Jauh-jauh ke sono ya kagak bisa pulang, nangis, kagak ada yang diemin, gimana coba, repot ya. Makanya kembali kepada bulan Nisfu Sya'ban, bulan yang penuh berkah, bulan sholawat. Lalu di antara orang yang tidak diampunin oleh Gusti Allah adalah orang-orang yang senantiasa durhaka terhadap orang tua.
Ini orang durhaka kepada orang tua, kagak diampunin dosanya sama Allah sebelum dia minta maaf sama mamanya, sama bapaknya. Ya, sama orang tua mah jangan ngelawan, jangan wani-wani. Nggih wae sama orang tua mah. Kata emak begini, ya. Kata bapak begini, ya. Udah gimana ke orang tua udah. Dan ngelawan bae sama orang tua mah. Ngelawan sama orang tua itu apa? Menyakiti hati orang tua. Menyakiti. Biasanya apa? Biasanya perkara-perkara yang menyakiti orang tua itu karena kita itu sulit diberikan nasihat. Kita salah ditegur nggak terima. Beda dengan konsultasi. Konsultasi itu apa? Musyawarah antara anak dengan orang tua itu beda. Dan itu tidak akan sakit hati dengan cara yang baik. Kalau kita mematahi orang tua, menasihati orang tua, nggak boleh. Cukuplah kita doakan orang tua kepada Gusti Allah. Ya, nggak boleh kita walaupun kita dai sekalipun, penceramah sekalipun, kita ceramahin orang tua, buset deh. Konyol itu namanya, saudara. Iya, mak dengerin. Rasulullah SAW bersabda. Sama emaknya orang dia lahir dari perut emaknya. Gimana kita kalau dimasukin lagi ke perut emak? Wah, repot urusan. Ya enggak? Anak mah cukup doain orang tua kepada Allah. Dikit-dikit lah ketika kita sedang bersama berkumpul keluarga, ngobrol bahasanya anak dengan orang tua, wajar kita sesepin agama. Gitu. Ngobrol biasa tapi bukan ngobrolin, beda ya, ngobrol dengan ngobrolin. Lagi makan sama orang tua, mak, saya lagi punya temen tuh, temen saya punya orang tua. Itu kan ngobrolin itu, jangan ngobrolin. Ngobrol, alhamdulillah hidup kita mah disyukurin aja ya Maya, walaupun sedikit berkah. Kata guru saya, oke, katanya orang yang rajin ibadah sama Allah jangan khawatir dunia mah, ngobrol. Disitulah kita bisa. Ya, kalau kita ngomong mematahin orang tua, ngajarin, nggak boleh anak. Doain ya Allah. Cukup begitu. Tuh, ya. Durhaka sama orang tua, kagak minta ampun sama orang tua, kagak diampunin tuh. Lalu orang yang tidak diampuni nama Gusti Allah, au namimah, orang yang ngadu domba. Ngadu domba. Ngadu domba itu ngaduin satu orang dengan satu yang lain, bukan domba dengan domba lagi. Ya. Dan terakhir, orang yang memutuskan tali silaturahmi kagak diampuni nama Allah. Fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatraku. Yang seluruhnya itu kalau tidak ditobatin dan ditinggalin kagak dapat ampunan. Cuman kalau pada malam itu dia tobat, ya Allah saya menyesal akan dosa-dosa yang saya jalankan, akan maksiat-maksiat yang saya jalankan, ya Allah saya berjanji kepada Engkau ya Allah, saya bertobat kepadamu dan saya tidak akan mengulangi perbuatan maksiat yang saya alami. Maka di situ Allah akan memberikan ampunannya kepada haulai, orang-orang yang tadi disebutkan. Ya, maka bulan ini kita manfaatkan. Kenapa bulan Sya'ban? Ya, karena bulan Sya'ban salah satu termasuk bulan yang sering dilupakan oleh umat Islam. Saya jarang membahas Rajab, saya jarang membahas Ramadan, tapi Sya'ban sering kadang saya bahas karena sesuai kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya banyak orang-orang yang melupakan Sya'ban. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya ini baru mukadimah sebenarnya, ya belum. Baru mukadimah ini, ngajinya belum nih. Ya, baru kita mau mulai ngaji. Oh, udah jam 6 lewat. Besok lagi dah ya. Besok lagi ngajinya nambah. Ya. Nah, intinya di bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Harus banyakin amal supaya latihan kita untuk menjemput Ramadan. Makanya berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Minimal Sya'ban malamnya kita melek. Sya'ban malamnya kita melek, siangnya puasa dah sehari dah. Ya, tanggal 15-nya itu. Atau ya sehari dah. Hari apa ke?
hitung-hitung ngodoin. Kita banyak utang Ramadan, kodok Sya'ban. Ya, jangan sampai entar-entar. Melek malam artinya apa? Zikir, bukan gapleh. Ini melek malam gapleh. Bolak 6, bolak 3, buset. Bukan itu maksudnya. Ya, zikir. Kalau itu mah tuh cocok sampai subuh oge. Ya, bukan itu. Zikir sama Allah, qiyamul lail. Ya. Kenapa? Wah, singkat sejarah, singkat cerita. Singkat nih mah. Ada seseorang itu ya dijarahin sama temennya. Setika dijarahin sama temennya, udah lama 8 bulan kagak pernah zarah lah ini seseorang. Satu waktu kepada makam temennya, kangen karena temennya begitu udah pernah bagi udud sama dia. Gua belum pernah zarah sama makam dia, padahal dia baik sama gua. Ngapa emang? Dia mau ngasih ngopi, mau ngasih udud sama gua tengokin makamnya. Singkat cerita, ketiduran itu orang. Ketika ketiduran itu orang, ya bang temennya itu ngelihat itu, temennya itu mukanya kuning pucat. Nah, mukanya kuning pucat. Ketika begitu salam dia, assalamualaikum, diem baik nih, assalamualaikum, diem baik, kagak ngejawab. Ya, sehingga geningan kamu kagak ngejawab salam aku. Oh, itu salamah yang wajib ngejawab orang yang masih hidup. Kalau saya mah udah meninggal, maka maktuuna, ibadah saya udah terputus begitu. Terus singkat cerita lagi, disingkat aja. Ya, orang tersebut tuh temennya tadi, ya Syekhus Su', ada yang manggil-manggil, wahai orang tua yang sangat buruk, wahai orang yang jelek, udah jelek dijelek-jelekin, makin jelek baik. Ya. Wa'idda zunubi wa su'a af'ali, kamu orang yang banyak dosa, kamu yang banyak sekali pekerjaan atau perbuatan kamu yang maksiat. Maka pada waktu itu dipukul itu orang tersebut, dipukul ya, sehingga ketika selesai dipukul maka badannya terbakar oleh api. Ketika badannya terbakar oleh api, ya ternyata summa takallama ya qabri faqala, kuburan ngomong, amma istahyaitu mir rabbi, apakah engkau tidak malu kepada Tuhanmu? Summa daghtani dhaghtatan, dengan hempitan yang sangat dahsyat. Bumi ngomong sambil dihempit, dijepit, sehingga hatta ikhtalafat a'dala'i, hancurlah tulangnya seseorang tersebut, remuk daripada sendi-sendi tulang orang tersebut. Wa baqtu fil azab, disiksalah orang tersebut illa lailatan min lailati Sya'ban, bin Sya'ban, sampai pada waktunya di mana tanggalnya tanggal bulan Sya'ban, tanggal 15. Setelah itu apa kata Allah? Ya, wahai malaikat, angkat anhu dari dia apa siksanya, angkat malaikat siksaan untuk dia, fa innahu ahya lailatan min Sya'ban, malu ama malam ini bulan Sya'ban. Kenapa? Karena fi umri, di dalam satu umur, sehidup sekali, seumur hidup sekali, wasoma, dia pernah puasa sekali, yauman min ayyamihi, pernah puasa malamnya, pernah melek bengi, pernah zikir, ya, maka diangkatlah siksa orang tersebut karena kemuliaan daripada bulan Sya'ban. Tuh, kita mah rumang seorang banyak dosa, banyak salah, di bulan Sya'ban banyakin istighfar dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diselamatkan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli salatin ashabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik.
Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta Allah bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wasu'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.